Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PGSD 2 yang beranggotakan saya Desi Prastika Sari, Saya Anas Lutfi Puspitasari. Saya Atina Putri Kartini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan menyimak video berikut ini. A. Memaknai belajar dan berkembang. Belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Di ruang kelas, proses pembelajaran terjadi ketika seorang individu menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman belajar yang diperoleh. Sepanjang prosesnya, guru memegang peran penting untuk memastikan proses belajar tersebut terjadi di ruang kelas. Oleh karena itu, guru perlu memahami strategi yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai untuk membantu terciptanya perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Sebelum memahami dan menggunakan strategi-strategi yang mendukung terjadinya proses belajar di kelas, guru hendaknya membekali dirinya dengan beragam teori atau konsep mengenai belajar itu sendiri. A. Memaknai belajar dan berkembang. Belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Di ruang kelas, proses pembelajaran terjadi ketika seorang individu menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman belajar yang diperoleh. Sepanjang prosesnya, guru memegang peran penting untuk memastikan proses belajar tersebut terjadi di ruang kelas. Oleh karena itu, guru perlu memahami strategi yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai untuk membantu terciptanya perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Sebelum memahami dan menggunakan strategi-strategi yang mendukung terjadinya proses belajar di kelas, guru hendaknya membekali dirinya dengan beragam teori atau konsep mengenai belajar itu sendiri. A1. Teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Setiap teori belajar yang muncul merupakan bentuk kritik atau perbaikan terhadap pemikiran terhadap teori sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai calon guru, Anda perlu memiliki pola pikir yang terbuka untuk mampu memilah setiap praktik, baik pada teori berikut konsekuensinya dalam proses pembelajaran. A1. Teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Setiap teori belajar yang muncul merupakan bentuk kritik atau perbaikan terhadap pemikiran terhadap teori sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai calon guru, Anda perlu memiliki pola pikir yang terbuka untuk mampu memilah setiap praktik, baik pada teori berikut konsekuensinya dalam proses pembelajaran. A11. Teori belajar behavioristik. A. Pengertian teori belajar behavioristik.
Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. A11. Teori belajar behavioristik. A. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Teori belajar sosial kognitif. Pengertian teori belajar sosial kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif, dari Bandura silahkan amati gambar berikut ini. Teori belajar sosial kognitif. Pengertian teori belajar sosial kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif, dari Bandura silahkan amati gambar berikut ini. Gambar di atas menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Gambar di atas menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati,
menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Pengertian teori belajar humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut sebagai teori belajar humanistik. Teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Pengertian teori belajar humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut sebagai teori belajar humanistik. Teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Pengertian teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antar individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Bronfenbrenner membagi konteks sosial atau lingkungan menjadi 5 sistem sebagai berikut: ekosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Pengertian teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antar individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Bronfenbrenner membagi konteks sosial atau lingkungan menjadi 5 sistem sebagai berikut: ekosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori Erik Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentan hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahap, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Teori Erik Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentan hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahap, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata NIM. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Soal
Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Soal: menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban poin 1. Menurut saya, siswa dapat mengerjakan soal kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal karena siswa sudah memahami konsep materi tersebut. Siswa juga sudah hafal dengan urutan langkah pengerjaan soal dengan baik dan benar, serta siswa sudah pernah mengerjakan soal yang sama pada sebelumnya, sehingga siswa dengan mudah mengerjakan soal tersebut dengan mudah tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal, atau dapat disebut siswa sudah hafal di luar kepala. Jawaban poin 1. Menurut saya, siswa dapat mengerjakan soal kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal karena siswa sudah memahami konsep materi tersebut. Siswa juga sudah hafal dengan urutan langkah pengerjaan soal dengan baik dan benar, serta siswa sudah pernah mengerjakan soal yang sama pada sebelumnya, sehingga siswa dengan mudah mengerjakan soal tersebut dengan mudah tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal, atau dapat disebut siswa sudah hafal di luar kepala. Jawaban poin 2. Metode yang digunakan menggunakan metode drill atau metode latihan. Metode drill merupakan suatu cara pengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Latihan adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Menurut Jamara dan Zain 2006, metode latihan adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Metode ini cocok digunakan pada mata pelajaran matematika yang di dalamnya terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, tanda-tanda atau simbol-simbol, dan sebagainya. Metode ini berguna untuk memperoleh kecakapan mental. Jawaban poin 2. Metode yang digunakan menggunakan metode drill atau metode latihan. Metode drill merupakan suatu cara pengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Latihan adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Menurut Jamara dan Zain 2006, metode latihan adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan.
Metode ini cocok digunakan pada mata pelajaran matematika yang di dalamnya terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, tanda-tanda atau simbol-simbol, dan sebagainya. Metode ini berguna untuk memperoleh kecakapan mental. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban yang pertama, menurut pendapat saya, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya yaitu dengan menggunakan media belajar berupa benda konkret atau nyata. Sehingga dalam pembelajaran, hendaknya Rina membawa alat bantu hitung berupa lidi, tusuk sate, atau batu. Dalam penyampaian materi, Rina menggunakan media tersebut sebagai contoh benda nyata yang dapat digunakan oleh siswa untuk berhitung, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi berhitung dengan bantuan media pembelajaran tersebut. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban yang pertama, menurut pendapat saya, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya yaitu dengan menggunakan media belajar berupa benda konkret atau nyata. Sehingga dalam pembelajaran, hendaknya Rina membawa alat bantu hitung berupa lidi, tusuk sate, atau batu. Dalam penyampaian materi, Rina menggunakan media tersebut sebagai contoh benda nyata yang dapat digunakan oleh siswa untuk berhitung, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi berhitung dengan bantuan media pembelajaran tersebut. Jawaban poin 2. Saya menyarankan hal tersebut karena berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah mengampu kelas bawah, khususnya kelas 1 dan kelas 2, penggunaan benda konkret sebagai media pembelajaran memudahkan pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran. Cara ini berdasarkan teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piesse. Menurutnya, anak usia 7-11 tahun masuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini anak sudah cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran yang logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, volume, luas, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara yang logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Sehingga dengan penggunaan media belajar berupa benda konkret sangat membantu siswa di kelas 1 untuk memahami konsep penjumlahan. Jawaban poin 2. Saya menyarankan hal tersebut karena berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah mengampu kelas bawah, khususnya kelas 1 dan kelas 2, penggunaan benda konkret sebagai media pembelajaran memudahkan pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran. Cara ini berdasarkan teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piesse. Menurutnya, anak usia 7-11 tahun masuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini anak sudah cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran yang logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, volume, luas, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara yang logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis.
Sehingga dengan penggunaan media belajar berupa benda konkret sangat membantu siswa di kelas 1 untuk memahami konsep penjumlahan. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetakan yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Dia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Soal yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetakan yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Dia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Soal yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban poin 1. Pertimbangan dari keputusan Made sudah sesuai. Karena teks deskripsi merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa yang sesuai dengan pengalaman penulis agar pembaca dapat membayangkan dan memahami suatu objek dengan lebih mendalam. Pembaca dapat dibawa ke dalam dunia yang dijelaskan oleh penulis sehingga peserta didiknya dapat mendeskripsikan sesuai dengan latar belakang kehidupan di Bali dengan lebih mudah. Mereka belum pernah melihat sendiri seperti apa bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Wilayah Bali terdiri atas satu pulau yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, sehingga objek alam yang banyak dan menarik yaitu pantai. Selain itu, Bali juga terkenal dengan budayanya, oleh karena itu banyak terdapat makanan khas di daerah tersebut. Jawaban poin 1. Pertimbangan dari keputusan Made sudah sesuai. Karena teks deskripsi merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa yang sesuai dengan pengalaman penulis agar pembaca dapat membayangkan dan memahami suatu objek dengan lebih mendalam. Pembaca dapat dibawa ke dalam dunia yang dijelaskan oleh penulis sehingga peserta didiknya dapat mendeskripsikan sesuai dengan latar belakang kehidupan di Bali dengan lebih mudah. Mereka belum pernah melihat sendiri seperti apa bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Wilayah Bali terdiri atas satu pulau yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, sehingga objek alam yang banyak dan menarik yaitu pantai. Selain itu, Bali juga terkenal dengan budayanya, oleh karena itu banyak terdapat makanan khas di daerah tersebut. Jawaban poin 2. Berdasarkan proses pembelajaran yang diberikan Made kepada muridnya, teori yang digunakan Made dalam menyampaikan materi yaitu menggunakan teori konstruktivisme. Karena pengalaman yang dimiliki peserta didik Made yaitu Pulau Bali yang jarang terdapat gedung-gedung pencakar langit, sedangkan materi deskripsi yang ada di dalam buku murid yaitu mengenai gedung pencakar langit. Tentunya murid masih awam dengan pengalaman tersebut. Maka dari itu langkah Made dengan memberikan contoh berdasarkan pengalaman yang dimiliki muridnya sehingga diharapkan peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam diri masing-masing.
Jawaban poin 2. Berdasarkan proses pembelajaran yang diberikan Made kepada muridnya, teori yang digunakan Made dalam menyampaikan materi yaitu menggunakan teori konstruktivisme. Karena pengalaman yang dimiliki peserta didik Made yaitu Pulau Bali yang jarang terdapat gedung-gedung pencakar langit, sedangkan materi deskripsi yang ada di dalam buku murid yaitu mengenai gedung pencakar langit. Tentunya murid masih awam dengan pengalaman tersebut. Maka dari itu langkah Made dengan memberikan contoh berdasarkan pengalaman yang dimiliki muridnya sehingga diharapkan peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam diri masing-masing. Demikian pemaparan diskusi dari kelompok kami dari mata kuliah pemahaman fisika dan pembelajarannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.